Halo, halo, halo. Halo, apa kabar? Sudah-sudahkah siap? Sudah-sudahkah siap? Ayo dengarkan cerita. Halo sahabat PAUD di seluruh Nusantara, Kak Wati hari ini akan bercerita tentang binatang kecil yang bisa terbang, bisa bermigrasi, berpindah tempat tinggal. Ayo ditebak, itu siapa? Siapa kira-kira teman-teman? Iya, capung namanya. Cerita Kak Wati hari ini tentang Capu si pemberani. Pada sebuah peristiwa migrasi kelompok capung dari jenis capung kecil berwarna kuning kemerahan, mereka akan berpindah tempat tinggal mencari tempat tinggal baru. Di antara capung-capung tersebut juga terdapat salah satu capung yang bernama si Capu. Terbanglah Capu mengikuti teman-temannya. Terbang, Capu capung terbang. Sampailah ia pada sebuah tempat yang menurutnya nyaman. Ini sepertinya akan menjadi tempat tinggal yang nyaman untukku. Akan kuletakkan semua perlengkapanku dan aku ingin tidur dengan lelap. Si Capu tampak kelelahan. Dia memilih untuk tidur hingga malam pun tiba. Keesokan paginya, si Capu terbangun. Saatnya aku untuk mengumpulkan makanan larva nyamuk dan akan kumasukkan keranjang. Aku juga akan mencari teman-teman baru, kata si Capu. Capu pun terbang ke taman. Terbang. Capu capung terbang. Sampailah ia di taman. Dikumpulkanlah larva nyamuk dan dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjangnya hampir penuh. Dan dia tetap menanti. Karena pagi itu begitu sepi teman-teman. Tak ada lagi yang berkunjung ke sana. Di manakah teman-teman baruku? Kok sepi? Karena merasa kesepian, Capu memutuskan untuk kembali pulang. Akan tetapi, sampai di perjalanan, dia dikejutkan dengan suara seekor capung yang badannya lebih besar. Dia adalah kawanan capung loreng. Berikan larva nyamuk itu padaku. Tidak mau. Ini aku hasil mengumpulkannya sendiri. Berikan. Ini adalah daerah kekuasaan kami, kata capung loreng. Awalnya Capu menolak teman-teman. Ternyata capung loreng tidak sendiri. Dia ditemani capung yang lainnya. Ini adalah daerah kekuasaan kami. Hal tersebut membuat Capu takutan. Dengan cepat, capung loreng menarik keranjang berisi larva nyamuk dari tangan Capu. Dan Capu pun terbental terjatuh. Sakit. Kamu membuatku tidak nyaman, kata si Capu. Akan tetapi, loreng mengabaikannya dan mereka pergi meninggalkan Capu. Capu merasa sedih dan dia kembali pulang dengan perasaan sedih. Sesampainya di rumah, dia duduk termenung. Dibukalah buku ceritanya untuk mengobati kesedihannya. Kalau begini terus, aku jadi tidak punya teman baru. Aku tidak nyaman di sini, kata si Capu. Begitulah setiap hari, Capu memutuskan untuk tinggal di rumah. Hingga suatu hari, datanglah sebuah pengumuman yang dibawa oleh capung berwarna biru. Pengumuman, Ratu Capung akan berkunjung ke daerah kalian. Siapkan dengan baik. Mendengar hal tersebut, Capu capung penasaran. Didongakkanlah kepalanya ke atas. Perlahan dia muncul dan bertanya kepada capung biru. Capung biru, siapakah Ratu Capung itu? Ratu Capung adalah ratu yang adil dan bijaksana. Dia sangat menyukai kedamaian dan sangat tidak suka dengan kekerasan, kata capung biru. Mendengar hal tersebut, Capu merasa senang adik-adik. Dia berencana untuk melaporkan perasaan dan kejadiannya kepada Ratu Capung. Pergilah si capung biru mengumumkan kepada semua capung yang lainnya. Hari yang dinanti pun tiba. Ratu Capung berkeliling-keliling untuk memastikan semua warganya hidup damai dan tentram.
Terbang, 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 Ratu Capung terbang, terbang. Ratu Capung sangat menyukai pita berwarna merah. Setiap kali pergi, Ratu selalu memakai pita berwarna merah. Hai pendudukku, apakah semuanya sudah damai? Kata Ratu Capung. Mendengar hal tersebut, si Capung berusaha untuk mendongakkan kepalanya ke atas dan ingin melihat betapa cantiknya Ratu Capung. Apakah aku berani menyampaikan masalahku? Si Capung menanti waktu yang tepat. Apakah semuanya sudah damai? Capung tidak berani menjawab. Capung Loreng tidak mau ketinggalan. Dia juga turut mengawal Ratu Capung untuk berkeliling-keliling. Aku akan menemanimu, Ratu. Ribuan capung juga datang untuk menemani Ratu Capung. Akan tetapi, ketika mereka akan kembali, pita merah yang dipakai Ratu Capung terjatuh. Ratu tidak menyadarinya. Ratu kembali terbang tinggi. Terbang, 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 terbang. Stop! Sepertinya aku kehilangan sesuatu. Apakah ada yang tahu di mana pitaku yang berwarna merah? Tidak tahu, Ratu. Si Capung mendengar hal tersebut. Capung turut mencarinya. Nah, ternyata ditemukanlah pita merah tersebut jatuh di bawahnya si Capung. Dipegangnya dengan pelan-pelan. Apakah ada yang menemukan pita merahku? Capung memberanikan diri. Ratu, aku menemukan pitamu. Siapa kamu? Ratu, aku Capung pendatang baru. Aku baru tinggal di sini. Tapi Ratu, benarkah Ratu menyukai kedamaian? Betul. Ratu, bolehkah aku menyampaikan sesuatu? Boleh, tapi aku akan memberikan pita ini kepadamu terlebih dahulu. Capung mengulurkan kedua tangannya. Teman-teman, ayo bantu Kak Wati ulurkan kedua tanganmu. Kita akan memberikan pita ini kepada Ratu Capung. Capung memberikan pita tersebut tepat pada tangan Ratu Capung. Ratu, aku adalah Capung yang tidak nyaman di sini. Begitu? Iya, Ratu. Teman-temanku termasuk Capung Loreng tidak menyukaiku. Capung Loreng? Benarkah itu? Maaf Ratu, dia Capung pendatang baru. Apakah kamu tidak nyaman? Tanya Ratu Capung. Iya, Ratu. Apakah kamu tersakiti? Iya, Ratu. Oh, tidak bisa. Pengumuman. Semua warga Capung di sini harus damai. Setuju? Teman-teman jawab yuk. Setuju? Bagus. Pengumuman. Semua rakyatku harus merasa damai dan tentram. Setuju? Teman-teman jawab ya. Bagus. Tidak ada satupun yang memperlakukan orang lain dengan kekerasan. Setuju? Teman-teman jawab ya. Bagus. Dan Loreng? Iya, Ratu. Apabila ada yang melakukan kekerasan, semua tindakan kekerasan ada balasannya. Setuju? Setuju. Semua penduduk menyepakati hal itu. Capung pun tersenyum. Capung tersenyum karena ada keadilan yang akan dia terimanya. Loreng, bagaimana denganmu? Iya, Ratu, aku akan segera menyelesaikan masalahku dengan Capung pendatang baru tersebut. Aku akan segera minta maaf. Bagus. Nah, semua pendudukku, semua yang ada di sini harus menyuarakan kedamaian. Bila ada yang membuat kalian tidak nyaman, pastikan kalian segera melapor dan kalian akan menjadi pelopor anti kekerasan. Setuju? Teman-teman jawab yuk. Bagus. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling sayang teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan menjadi pelopor dan pelapor anti kekerasan. Demikian cerita dari Kak Wati. Sampai ketemu. Bye.